Kenalkan, nama saya Jumadi Utama Putra. Di sini saya akan mempraktekkan latihan satu yang ada di modul e-learning. Nah, pertama-tama kita masuk ke XAMPP-nya. Itu masuk ke D, terus ketik cd XAMPP slash mysql slash bin. Setelah itu setelah masuk kita terus lagi mysql, ketik lagi dan min u root min p. Setelah itu enter password dan klik enter saja. Nah, sebelumnya kita tahap pertama itu buat base data dengan nama Ananda Pembelian, itu create database Ananda Pembelian dengan 3 digit. NIM terakhir itu saya pakai saja 031 ketik koma. Nah, sudah oke, berarti kita lanjut buat kita use database yang kita buat. Use Ananda Pembelian 031 titik koma. Nah, setelah teruse, saatnya kita membuat tahap kedua, itu buat tabel dengan nama kue dengan kolom sebagai berikut. Create tabel kue dengan kolomnya yaitu kode kue varchar 4, terus hanya nama kue varchar 25. Nah, setelah itu dalam kurung dulu baru ketik koma. Nah, jika sudah, step ketiga itu tambahkan kolom harga satuan dengan tipe data integer pada tabel kue. Kita buat alter table, terus kita masukkan tabelnya itu kue add harga harga satuan, baru tipe datanya, karena tipe data integer nanti kita pakai in ketik koma. Setelah itu ubah kolom kode kue, kita cek dulu kode tabel kuenya terlebih dahulu ya di sini. Nah, jika sudah, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu kita ketik alter table kue add primary key, ketik kode kue ini pada tabel kue ya, kode kue yaitu, terus kita buat lagi, misalnya kita buat mengubah nama kode kue menjadi PKQ pada tabel kue. Kita ketik alter tabel kue, terus kita change ke jadi namanya yaitu dari kode kue menjadi PK kue varchar sesuai dengan gini, itu varchar 4. Jadi kita ketik varchar 4. Selanjutnya kita cek dulu tabel kuenya. Jika sudah, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu dengan membuat tabel dengan nama bahan baku. Di sini kita ketik create tabel bahan baku dengan
kolomnya kita buat ada dua, yaitu ada tiga, yaitu kode bahan baku, varchar bahan baku, varchar 3. Setelah itu yang kedua nama bahan baku. Varchar 25. Nah, selanjutnya ada satuan varchar 25 juga. Nah, untuk menentukan PK itu primary key-nya kita buat terlebih dahulu di bawahnya setelah satuan. Kita ketik primary key, terus dalam kurung kode bahan baku dengan varchar. Tidak usah, jadi langsung klik aja kurung tutup, baru kurung tutup lagi sekali dan titik koma. Udah, itu kita cek dulu tabel bahan bakunya dengan ketik teks bahan baku. Nah, jika sudah, kita lanjutkan ke step berikutnya, yaitu step yang ke-6, itu dengan cara create tabel dengan nama bom dengan kolom itu ada 3, yaitu kode kue, kode bahan baku, dan jumlah. Yang pertama itu kode bahan baku, kode kita ketik salah, itu saya kode kue dengan varchar 4, lalu kode bahan baku dengan varchar 3, baku dengan varchar 3, lalu jumlah dengan integer. Kita singkat saja dengan int. Lalu kita tentukan primary key-nya. Kemudian kita ketik primary key, lalu kita masukkan kode bahan baku. Kita ketik dulu primary key kode bahan baku ya, terus kita kurung tutup dan titik koma. Maaf, saya di sini terjadi kesalahan. Saya malah mengetik kode bahan bakunya terlebih dahulu. Sebenarnya kita mengetik kode kuenya terlebih dahulu. Jadi kita ulang saja. Kita ketik primary key, terus kode kue, lalu koma, lalu kode bahan baku, lalu kurung tutup dan titik koma. Nah, jika sudah, kita lanjut ke stepnya, yaitu kita cek dulu tabel bomnya. Nah, jika sudah, kita lanjut step ke-7, yaitu ubah kolom berikutnya menjadi foreign key dengan nama foreign key fk kode kue untuk kolom kode kue dan fk kode bahan baku untuk kolom kode bahan baku pada tabel bom. Nah, di sini saya akan mengubah. Kita ketik dulu alter
itulah alter table bomb drop primary key. Jika kita sudah menghilangkan primary key, kita cek dulu desk GUI, lalu kita lanjutkan buat alter table bomb add foreign key. Oke, dalam kurung kode GUI, kode GUI di bab kita ketik reference GUI, kita ketik dalam tabel GUI, maksudnya itu GUI tulisannya tuh ganti dengan menjadi PK GUI. Lalu alter table bomb add foreign key, kode bahan baku, reference karena ada di tabel bom, jadi kita ketik langsung aja kita ketik, kita ketik karena ada di tabel bahan baku, kita ketik dulu bahan baku, terus masukkan dalam kurung kode bahan baku. Lalu titik koma. Nah, jika sudah, kita di sini mengetik dulu alter table bomb add alter table modify, salah ya tadi add, jadi kita ulang ketik modify keterangan varchar 100 tetap. Dan ini adalah step ke-8, itu tambahkan kolom keterangan dengan tipe data varchar alter table bomb. Jadi kita ketik alter table bomb modify keterangan varchar 100. Nah, saya di sana salah mengetik, sebenarnya alter table bomb add baru keterangan varchar 100. Nah, itu baru sudah, karena modify itu kan modifikasi add itu berarti menambahkan, jadi saya di sana salah ketik. Nah, selanjutnya itu step 9. Nah, di sini baru kita mengetik alter tab yang step 9 itu, yaitu mengubah kolom, berarti di sini alter table bomb. Nah, di sini baru pakai yaitu modify, karena di sini ubah kolom keterangan semula tipe data varchar 100 menjadi tipe data teks pada tabel bomb. Ini kita ketik alter table bomb modify keterangan teks, keterangan yang menjadi teks lalu titik koma. Nah, jika sudah, kita coba mengeceknya terlebih dahulu. Nah, jika sudah tipenya di keterangan itu tipenya teks, berarti sudah terubah sebelum tipenya varchar menjadi teks. Setelah itu kita step 10 itu hapus sebelum keterangan dari tabel bomb. Kita ketik alter table bomb drop keterangan. Jika sudah, kita cek terlebih dahulu. Dan jika sudah tidak ada keterangan, berarti sudah berhasil kita menghapusnya. Step 10. Nah, selanjutnya step ke-11. Step ke-11
Buat tabel dengan nama pembelian dengan kolom sebagai berikut. Kita create tabel pembelian burung nama itu nomor nota, lalu nomor nota varchar 4. Selanjutnya tanggal beli, ininya date, lalu selanjutnya total jual integer, kita singkat aja int karena di tabelnya sudah ada, karena sudah disingkat. Terus total, nah di sini saya salah ketik totalnya punya besar, jadi saya ulang aja di sini. Create table pembelian dalam kurung buka nomor nota varchar 4, lalu tanggal beli, date, lalu total jual integer, lalu diskon itu integer, lalu total bayar integer, lalu ada jatuh tempo date, lalu kode pemasok. Salah ketik saya, kode pemasok varchar 3. Nah, di sini ada primary key yaitu nomor nota. Kita buat dulu primary key. Nomor nota, baru foreign key, karena ada foreign key nya di kode masuk, itu buat foreign key kode pemasok, baru reference pemasok karena di tabel pemasok, lalu kita masuk dalam kurung buka kode pemasok. Nah, di sini terjadi error karena tabel karena dalam tabel pembelian di situ kan ada kode pemasok. Di sini kita sebenarnya belum membuat dalam ananda pembelian itu dari step awal sampai step 10 belum membuat tabel pemasok. Jadi kita harus membuat tabel pemasok terlebih dahulu. Lalu kita create tabel pemasok. Nah, di step 13 ini barulah kita disuruh membuat terlebih dahulu tabel pemasok lah, yang isinya kode pemasok, terus nama kode pemasok dengan varchar 3, lalu nama pemasok dengan varchar 25. Nah, di sini primary key-nya yaitu kode pemasok. Kita di sini terlebih dahulu membuat primary key dalam kurung kode pemasok
kode pemasok. Nah, di sini saya salah ketik. Ini di sini M-nya malah double, jadi saya tidak di kolomnya itu karena jadi kesalahan, jadi saya ulang lagi dari awal yaitu create table. Nah, di sini saya ulang lagi dari awal ya. Di sini create saya salah karena saya ketik ini create table pemasok, lalu yang pertama kode pemasok variabel 3, lalu nama password 25. Nah, di sini kesalahan saya primary key-nya saya kode pemasoknya double M. Nah, jika sudah siap, nah jadilah, jadi bisa jadi. Terus sekarang lanjut kita di sini baru. Nah, di sini kan tadi di nomor 11 kan disuruh buat tabel pembelian, tapi kode emasnya belum terbang. Makanya jadi error di step 12 ya. Di step 14 ini baru sekarang membuat ulang, yaitu create tabel pembeliannya. Pembelian, terus yang isinya nomor nota, varchar 4, terus yang kedua tanggal beli, date, terus ada total jual integer, lalu ada diskon integer, lalu ada jatuh tempo, total salah saya salah, jadi total bayar itu integer, terus lalu jatuh tempo jadit, lalu kode pemasok dengan ini varchar 3. Nah, di sini kan ada primary key dan foreign key, jadi kita buat terlebih dahulu primary key-nya. Nah, saya salah spasi di sana ya, varchar kita tidak isi spasinya. Jika sudah, kita buat primary key-nya adalah nomor nota. Di tabelnya nomor 14 itu stepnya ada di sini, tabelnya dari situ, primary key-nya adalah nomor nota, dan foreign key-nya yaitu kode pemasok. Kita ketik foreign key, kode pemasok dalam kurung kode pemasok, reference. Kan kode pemasoknya ada di tabel pemasok, jadi kita reference ke tabel pemasok, kita klik pemasok, ketik aja terus dalam kurung kode pemasok, belum tutup tuh titik koma. Nah, sudah, kita lanjut ke step yang ke-15, yaitu buat tabel dengan nama detail beli, dengan nama detail beli dengan kolom sebagai berikut. Kita lihat create table, yaitu detail beli, lalu kurung buka. Nah, yang di detail beli ada 5, yaitu kode bahan baku dengan varchar 3, lalu ada nomor nota, varchar 4. Di sana baterai laptop saya habis tadi. Nah, baru jumlah integernya, jumlah yaitu integer, itu total yaitu integer, dan harga satuan integer. Lalu kita buat
for n key-nya di sini yaitu kode bahan baku. Masuk for n key berhubungan dengan tabel bahan baku. Ini for n tabel bahan baku, itu kode bahan baku dulu. Baru ketik reference, lalu tabelnya itu kan bahan baku, lalu kode bahan baku. Dalam kurung kode bahan baku. Nah, setelah itu kita ketik lagi foreign key yang kedua yaitu nomor nota. Nah, nomor nota ini ada di tabel pembelian. Jadi kita ketik dulu foreign key dalam kurung Nah, saya di sini salah mengetik ya. Di situ saya ngetik foreign kit. Jadi kita buat ulang lagi create tabelnya detail beli, ada kode bahan baku voucher 3 dan nomor nota voucher 4, ada jumlah integer, ada subtotal yaitu integer. Nah, disinilah saya salah ketik, beneran ini foreign key bukan foreign kit. Jadi harga satuan terlebih dahulu dengan ini integer, lalu saya di sini saya ketik ulang yaitu kayaknya ganti dengan key, jadi foreign key. Terus saya ketik lagi foreign key, saya ketik ulang yang terakhirnya FK foreign key yang nomor nota, kita ketik ulang di sini foreign key, lalu nomor nota, lalu kan nomor nota ini termasuk dalam tabel pembelian, itu kita ketik reference pembelian, lalu nomor nota. Nah, sudah step yang 16.
Are you ready? Are you ready?
Are you ready? Are you ready?
Are you ready? Are you ready?